Oke, halo Bapak Ibu semua. Jadi balik lagi di video ini video apa ya? Video mungkin video bandar mologi, video bandar mologi. Jadi pada video kali ini kita akan bahas mengenai satu saham yang saya juga sebenarnya saya nggak percaya saya bahas saham ini. Sahamnya adalah saham energi atau sahamnya Bakri Group. Saham ini cukup populer beberapa tahun lalu dan 10 tahun lalu saya rasa saya rasa cukup populer. Nah, ini sahamnya cukup populer, mungkin orang-orang yang udah trading dari lama itu nggak asing sama saham satu ini. Ya tentu kalau kita bicara energi kita bicara bumi juga, lalu kita bicara BNBR juga yang sekarang kayak gocap deh. BNBR juga yang sempat berjaya, sempat berapa nih, sempat 100.000 10.000, sorry, ya 10.000, sempat 10.000. Nah, jadi kali ini saya apa ya, mungkin ini lebih ke contoh kasus aja ya, bahwa saham-saham repo itu sekarang metodenya udah nggak pakai banyak broker lagi, tapi pakai satu broker, lalu ya brokernya terkesannya akumulasi terus. Itu sebenarnya udah terjadi juga di saham bull. Di saham bull juga pola 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 reponya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk energi sebelum kita masuk saham bull. Nah, di saham energi ini beberapa orang udah ada yang notice. Beberapa orang dari minggu lalu itu udah mulai notice, udah mulai tanya saya, Pak Fran, saham energi mulai di repoin ya, mulai di maintenance ya, kayaknya mulai di repoin. Terus saya waktu itu belum mau komentar karena masih pikir ya volumenya baru cuma beberapa hari doang. Tapi setelah 2 minggu ini saya lihat kok volumenya cukup rapi. Volumenya cukup rapi, di maintain di angka 50 miliar per harinya, kurang lebih 50 miliar per harinya on average ya. Di rata-rata 50 miliar per hari. Dan ini yang mau saya bagiin ke Bapak Ibu untuk edukasi. Jadi kalau kita dulu belajar kalau saham repo itu transaksinya harus bolak-balik. Contohnya misalkan ini contoh ya, misalkan kita buka TCPI 22 23 misalkan. Regular. Nah, kalau ini saya geser ke kanan dulu biar nggak ganggu. Kalau dulu pola saham repo itu harus kanan kiri. SH, TS, MG, XA, HD, AK, dan seterusnya. Jadi kanan kirinya harus identik sama. Kanan kirinya harus identik sama. Nah, sekarang itu belakangan yang saya lihat ada beberapa saham repo yang polanya nggak seperti ini. Mereka nggak pakai banyak broker. Kalau pakai banyak broker nanti jadinya harusnya seperti ini. SSMS. Nah, harusnya jadinya seperti ini. Sebentar. Nah, ini kalau pakai banyak broker, lihat. Akumulasi distribusinya mix, tapi ini saham repo, saham SSMS dulu, saham potensi repo. Saham potensi repo. Nah, ini volumenya di maintenance, ya akumulasi distribusinya random, akumulasi distribusi. Nah, tapi di masa-masa sekarang itu mostly saham repo, bukan mostly tapi beberapa saham repo itu pakai metode kayak gini. Jadi nggak pakai banyak broker, pakainya cuma 3 atau 4 broker, tapi satu brokernya kesannya kayak mengakumulasi terus. Contohnya di saham bull. Nah, ini di saham bull kita udah pernah buat videonya, video saham bull. Ini bandarmologinya bagus banget kelihatannya. Akumulasi terus. Kita lihat yang akumulasi siapa? Yang akumulasi Dana Tama, II, dari dulu nih. Kayak dari kita tarik aja dari kapan nih? Kayak dari 2020 misalkan. Dari 2020 satu-satu. 2020 satu-satu kita tunggu. Dana tamanya akumulasi gede banget, 700 miliar. Bukan 700 miliar, 19 triliun bahkan. 19 triliun. Net buy bahkan 19 triliun net buy tanpa jual sama sekali. 19 triliun. Nah, metodenya seperti ini, tapi yang jualannya broker-broker non retail semua. XA, CP, FS, AN, dan seterusnya. Jadi bukan YPPD, CCKKNI, bukan. Nah, polanya seperti itu. Sama juga di saham, kalau saya nggak salah saham BAT. Saham BAT juga kayak gini. Ini saham BAT, saham repo juga.
polanya sama. Polanya akumulasi pakai satu broker, lalu pelan-pelan naik terus. But, up, kita lihat. Nah, kalau BAT ini pakai broker AP. Pakai broker AP. Nah, maka dari itu, kalau kita lihat untuk volume rasionya itu tidak terdeteksi saham repo. Tapi kalau dari volume biasanya terdeteksi saham repo. Nah, jadi strateginya berganti. Yang dulu pakai banyak broker, sekarang cuma pakai beberapa broker aja. Cuma pakai beberapa sekuritas. Again, di sini saya bisa tegaskan bahwa sekuritas di sini cuma kendaraan. Jadi kita nggak boleh judging sekuritasnya, tapi kita perlu melihat bahwa sekuritas itu cuma kendaraan, cuma mobil yang dipakai oleh siapapun itu, pemain di belakangnya, pemain besar. Nah, sekarang kita balik lagi ke energi. Untuk saham energi, kita lihat, salah tanggal. Nah, untuk saham energi, terutama yang grafik bandarmologi ini ya. Oke, sorry, energi. Oke, nah untuk saham energi ya mulai ada kecenderungan berpotensi sama seperti bull, BAT dan beberapa saham repo lain yang mempunyai pattern sama, yaitu tidak menggunakan banyak broker tapi cuma pakai beberapa broker. Kita lihat dari tanggal 3 sampai sekarang itu dana tamanya net buy tanpa jual sama sekali. Net buy tanpa jual sama sekali. Ini dana tamanya. Net buy tanpa jual sama sekali. Ya ini mirip kayak tadi ada BAT, ada bull, itu mirip. Jadi polanya apa ya? Polanya mirip sih. Dan ini baru sekitar 2 minggu, 3 minggu, volumenya mulai di maintenance. Sampai kapan saya nggak tahu. Cuma umumnya periode repo 6 bulan minimal, 6 bulan 1 tahun. Bahkan bisa lebih. Tapi umumnya 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi seharusnya ya volumenya masih akan di maintenance terus energi ini. Apakah harga sahamnya akan naik? Itu pertanyaan $1 million questionnya kan. Apakah harga sahamnya akan naik? Ya kita kalau berkaca dari bull ya naik. Kalau kita berkaca dari bull atau kita berkaca dari BAT ya sama naik, cuma memang pergerakannya pelan-pelan, enggak langsung ajrut-ajrutan kayak saham-saham yang non repo tapi lagi digoreng. Seperti itu. Jadi itu buat energi. Kalau kita lihat value transaksinya juga, ya ini kelihatan banget saham repo sih. Untuk II-nya, lihat II-nya cuma makan barang yang udah dipasang, udah ready, udah janjian, makan. Nah, ini ya salah satu ciri saham repo. Tujuannya apa ya? Buat bangun liquidity. Nah, kenapa liquidity penting? Itu pertanyaan lainnya. Kenapa liquidity penting di saham-saham repo? Itu pernah saya bahas di video ini, mana ya? Bagaimana? Oh, ini. Kenapa volume dan harga saham repo selalu dijaga? Teman-teman bisa tonton video ini. Ini videonya akan menjawab kenapa saham-saham repo itu volume dijaga. Cuma simpelnya, repo kan gadai saham. Kalau teman kita ada yang mau gadai barang ke kita, minjem uang, pasti kita lihat kan jaminannya apa, jaminannya liquid atau enggak. Nah, salah satu alasannya itu kenapa saham-saham repo liquid. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siapa nih di balik energi ini, di pergerakannya ada apa? Ini yang memperkuat argumen saya kenapa kemungkinan mulai di repo itu adalah mulai masuknya pemegang saham baru. Jadi ada block sale besar-besaran. Jadi di sini ini startnya saya nggak tahu ini perusahaan apa, biasanya perusahaan cangkang mereka juga, Air Harbor Venture Limited. Ini di mana nih? Di Rotown Tortola. Ini biasanya negara-negara tax haven. Negara-negara surganya pajak. Nah, di sini mereka sebelumnya punya 740 juta lembar saham. Terus nambah lagi tanggal 13 jadi 5%. Terus tanggal 14 nambah lagi jadi 7%. Terus tanggal 20 September itu juga nambah lagi.
Nah, kalau kita lihat nambahnya di mana? Mostly nambahnya di pasar negosiasi kalau kita lihat, terutama yang dua awal ya 13 tadi. Di pasar negosiasi kita lihat dari tanggal, ya kita tarik dari tanggal 3 aja, tanggal 3 sampai tanggal 13 deh. Tanggal 13 sampai tanggal 12, 11. Nah, tanggal 1 deh. Nah, dari tanggal berapa ini? 1 sampai sekarang nih. Nah, kita lihat di kepemilikan efek 5% di sini energi. Tadi kan pihak-pihaknya yang pertama adalah Bakri Kalila ya kalau saya nggak salah. Oke, nah Bakri Kalila dan E-Harbor. Nah ini Bakri Kalila itu kemungkinan pakai Valburi sama UOB Kay Hian. Berarti CP dan AI. Sementara R-Harbor itu pakai Samuel Sekuritas Indonesia. Pakai Samuel. Nah, kita lihat di sini, yang jualan CP, yang nerimain IF atau Samuel. CP-nya tadi kita tahu itu adalah kemungkinan adalah Bakri Kalila dan energinya adalah Samuelnya adalah E-Harbor ini. E-Harbor itulah namanya susah. Oke, jadi ya kita bisa simpulkan bahwa ternyata betul ada perpindahan barang dari Bakri Kalila ke institusi private equity atau apapun perusahaan itu. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah ini yang 18 juta lot aja kecatat kan? Tapi Pak, kenapa ini dana tamak yang 42 juta lot nggak kecatat? Itu pertanyaannya kan. Jawabannya mungkin jawaban saya bisa salah bisa betul, tapi kemungkinan besar ya pakai nomine. Karena dengan nilai sebesar ini, yang ini rasanya udah sekitar berapa persen dari total saham beredar harusnya kecatat di kepemilikan efek 5% untuk perubahan pemegang sahamnya. Cuma ini nggak kecatat sama sekali. Berarti kemungkinan besar ini nomine dipecah jadi banyak nomine, jadi banyak pemegang saham sehingga nggak kecatat. Seperti itu. Nah, itu itu pembahasan untuk energi. Kabarnya energi mau di merger sama Bumi, itu kabarnya yang saya dengar ya. Cuma nggak tahu bener atau enggak untuk kedua saham ini. Nah, jadi itu penjelasan saya terkait saham energi. Kalau ditanya apakah saham ini saham potensi repo, saya bilang iya, saham potensi repo. Pertanyaan kedua, Pak boleh beli atau enggak? Silakan, boleh aja, terserah. Tapi kalau saya pribadi nggak beli. Kenapa saya pribadi nggak beli? Ya simply duitnya nggak ada aja. Duitnya mau ke saham lain aja, nggak mau ke energi. Saya lebih pilih saham lain daripada saham energi, walaupun reponya udah mulai. Yang pasti kalau di saham repo seperti ini, kalau udah mau periode 6 bulan, periode 1 tahun, sahamnya masih di maintenance, itu harus udah berhati-hati. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, kalau volumenya udah mulai hilang, nah ini volume saham reponya udah mulai hilang, itu juga harus udah hati-hati. Karena biasanya repo udah mau selesai. Seperti itu. Contohnya, saya nggak tahu, ini masih hilang nggak? Masih ada nggak SOTS? Ini dulu saya nemu saham repo ini. Nah, ini saham repo SOTS. Saya dulu nemu di sini, naik, volumenya udah mulai hilang. Nah, kalau volume udah mulai hilang, itu udah bukan indikasi yang oke buat saham repo. Kayak gitu. Jadi berlaku juga untuk energi, kita juga harus hati-hati kalau volume transaksi udah mulai hilang. Seperti itu. Dan tentu saja pakai stop loss-nya. Kayak gitu. Jadi buat energi saya tidak beli. Energi saya tidak beli dan tidak tertarik beli walaupun reponya baru mulai. Apakah ini saham repo? Yes, ini saham repo. Jadi ya harapan saya teman-teman bisa belajar juga. Jadi tujuan saya buat video energi ini bukan berarti teman-teman, Pak Frans merekomendasikan energi, Pak Frans tidak merekomendasikan energi, bukan. Tapi poinnya adalah teman-teman ngerti, untuk mengidentifikasi saham repo itu sekarang bukan cuma dari pindah barang antar broker doang, tapi bisa juga cuma pakai 4 broker, 5 broker, 1 brokernya kesannya akumulasi terus. Seperti itu. Oke? Mungkin dari saya cukup. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat hari Minggu.